Jika kita melihat sejarah tentang Mahkamah Konstitusi kita, tepatnya tahun 2010, Mahkamah Konstitusi pernah membuat putusan membatalkan kemenangan pasangan calon yang telah dimenangkan oleh KPU. Kasus ini terjadi pada pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kota Waringin Barat atau Kobar di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada 5 Juni 2010, Kota Waringin Barat menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada dengan dua pasangan calon, yakni pasangan petahana Sugianto dan Eko Sumarno dengan nomor urut 1 dan sang penantang Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto dengan nomor urut 2. Singkat cerita, setelah selesai melakukan pemungutan suara pada tanggal 5 Juni 2010, KPUD Kota Waringin Barat langsung melakukan penghitungan suara atas dua pasangan calon tersebut. Dan hasilnya, pasangan nomor urut pertama atau sang petahana, Sugianto dan Eko Sumarno, mendapat perolehan suara yang lebih tinggi, yakni berhasil meraup 67.199 suara. Sementara Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto hanya memperoleh 55.281 suara. Dengan hasil itu, otomatis KPUD Kota Waringin Barat menyatakan bahwa paslon nomor urut 1, Sugianto dan Eko Sumarno, memenangkan Pilkada Kota Waringin Barat 2010. Namun sang penantang Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto merasa tidak puas dan sepakat untuk menolak hasil kemenangan tersebut. Dan kemudian paslon nomor urut 2 tersebut mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Paslon nomor urut 2 itu menolak kemenangan paslon nomor urut 1 lantaran paslon nomor urut 1 dinilai telah melakukan pelanggaran yang sangat berat dan serius, seperti adanya praktik politik uang atau money politik. Dalam sidang tersebut, paslon nomor urut 2 menghadirkan 68 saksi, dan dari 68 saksi yang dihadirkan, 65 diantaranya membenarkan adanya praktik politik uang atau money politik. Kejadian tersebut terjadi pada saat pembentukan relawan yang terdiri dari 78.238 orang atau sekitar 62,9% dari daftar pemilih tetap Kota Waringin Barat tentunya. Pengorganisiran ini diiming-imingi sejumlah dana sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 per orang. Selain itu, adanya ancaman kekerasan kepada para pemilih jika tidak memilih Sugianto dan Eko Sumarno ini. Oleh karena itulah, paslon nomor urut 2 memohon agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Sugianto dan Eko Sumarno sebagai pemenang pilkada ini. Dan akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan semua permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut 2, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. Dan dalam vonisnya MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 1 atas nama Sugianto dan Eko Sumarno sebagai pemenang Pilkada Kota Waringin Barat. Sekaligus MK juga membatalkan keputusan KPUD Kota Waringin Barat tanggal 12 Juni 2010 tentang penetapan hasil perolehan suara dalam Pilkada Kota Waringin Barat yang memenangkan pasangan petahana. Kala itu Majelis Hakim yang diketuai Bapak Mahfud MD mengabulkan seluruh permohonan. Lantaran sang pemenang ini terbukti melakukan pelanggaran yang sangat berat, serta Pilkada Kota Waringin Barat tidak melakukan pemungutan suara ulang karena pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kota Waringin Barat karena pelanggaran yang sangat berat dan tidak bisa ditolerir. Dan secara otomatis Mahkamah Konstitusi memutuskan pemenang pilkada ini jatuh kepada paslon nomor urut 2, yakni Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. Dan kasus Pilkada Kota Waringin Barat 2010 ini merupakan satu-satunya kasus yang membuahkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pemenang pemilu dalam sejarah Mahkamah Konstitusi.